بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan seperti biasanya. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Semoga kita termasuk salah satu hambanya yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab melaksanakan suatu perjalanan. Ketika di perjalanan, beliau mendapati sebuah kuil yang di depannya terdapat seorang rahib. Ketika melihat itu, Umar radhiyallahu anhu langsung berhenti. Dia memandangi rahib tersebut sambil meneteskan air mata. Umar memandangi rahib tersebut dengan rasa sedih karena banyak bekas di tubuhnya, banyak bekas ibadah-ibadah yang telah ia lakukan. Melihat sang rahib pun kaget. Kenapa sang Umar ketika melihat dirinya langsung meneteskan air mata? Maka rahib langsung menanyakan kepada Umar, "Wahai Umar, kenapa engkau ketika melihatku menangis?" Maka Umar menjawab, "Sesungguhnya aku teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Berkerja keras lagi kepayahan namun memasuki api neraka. Surat Al-Ghasyiyah ayat 3 dan 4. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa sebabnya yang membuat ia masuk neraka? Sungguh kita sudah tahu semua jawabannya. Mereka beribadah namun tidak tepat sasaran. Kita dan mereka sama-sama beribadah, mengorbankan waktu kita, mengorbankan pikiran kita, mengorbankan harta kita, bahkan mengorbankan jiwa kita, atau malah mungkin pengorbanan mereka lebih banyak daripada pengorbanan kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini sekali lagi kita mengucapkan syukur pada Allah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu telah memberikan modal iman kepada kita. Kita tidak bisa memilih dari rahim mana kita akan dikeluarkan. Kita tidak bisa memilih
dari orang mana kita akan dilahirkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan modal iman kepada kita. Lalu tugas kita satu lagi, bagaimana caranya agar amal ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam surah Al-Kahfi ayat 110 yang potongannya berbunyi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, hendaklah ia melakukan amal-amalan yang soleh, dan janganlah kalian beribadah menduakannya, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dalam ibadah apapun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, niat yang ikhlas belum tentu menjadikan amalan kita diterima. Semangat bukan modal utama untuk amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling terpenting yaitu tata caranya, bagaimana tata cara ibadah yang kita lakukan selama ini benar-benar yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita sebagai seorang mukmin tidak ingin amal-amalan yang kita lakukan selama ini menjadi sia-sia. Amalan Ramadan, amalan puasa kita, amalan ibadah kita, amalan sedekah kita, tentu kita tidak ingin amalan yang sudah kita lakukan ini menjadi sia-sia. Maka dari itu kita perhatikan lagi, mulai dari niat kita dan tata cara kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini. Mungkin hanya sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.